Selamat pagi. Ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan di awal hari yang baru. Pelihara semuanya itu, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Mari kita bersukacita bersama saudari Hana Puspitasari, Sekpel 2, Bapak Fredrik W.H. Pinontoan, Sekpel 3, Penatua Amon Paul Wutauruk, Sekpel 5, dan Nyonya Triani Mulasi Obehetan, Sekpel 7. Selamat ulang tahun Ibu Bapak dan Saudari sekalian. Kasih-Nya merahmati kehidupan Ibu, Bapak, Saudara bersama dengan keluarga terkasih. Topangan doa terus mengalir buat ibu bapak saudara-saudari yang ada dalam kelemahan tubuh. Yesus Sang Maha Tabib kan hadir dengan lawatan dan jamahannya. Pemulihan pun Dia berikan buat ibu bapak saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita mengerjakan tanggung jawab hidup kita di sepanjang hari ini, mari kita duduk diam di seputar firman-Nya, namun sebelumnya kita berdoa. Bagian firman-Mu akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Ada kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun membimbing, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu dan juga kami mampu melakukan dalam hidup yang Engkau berikan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kekasih-kekasih Kristus, pemazmur tentunya punya pengalaman hidup bersama Tuhan, sehingga tidak salah kalau ia mengungkapkan pengakuan imannya bahwa hanya di dalam Tuhan saja ia dapat aman dan tenang, walau beban berat sedang ia hadapi. Lebih lanjut, pemazmur menyatakan berlindung dan meminta perlindungan kepada Tuhan, serta berserah dan menyerahkan seluruh kehidupannya. Itu yang dia tegaskan ketika ia hidup dan semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berdasarkan pengalaman hidupnya, ia telah memutuskan bahwa Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa yang kita pelajari dalam pengajaran firman-Nya pagi ini membawa kita pada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab, bukan sekedar kata, tetapi jawaban itu harus dihadirkan dalam lakon hidup nyata di sepanjang hari ini maupun di kehidupan hari-hari mendatang. Bagaimana dengan kita? Kepada siapa kita akan berlindung secara khusus di masa sulit ini? Semoga pengalaman iman kita menentukan jawabannya, dan kemudian kita berkomitmen sebagaimana pemazmur telah berkomitmen dalam hidupnya berdasarkan pengalaman imannya. Saudaraku, mari sehati dalam doa pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih
ada banyak pengalaman hidup yang telah mewarnai perjalanan kami, baik secara pribadi dan keluarga, secara khusus sebagai gereja-Mu. Kami akui bahwa kami tidak mampu menghadapi setiap realita kehidupan kami, khususnya di masa yang sulit seperti ini. Engkau hadir dan menopang serta memampukan kami untuk terus melangkah. Dengan kasih karunia-Mu, kami mampu mengerjakan bagian demi bagian tanggung jawab yang Engkau embankan. Kiranya hidup kami hari ini ke depan, kami tetap ada dan dekat kepadamu, sebagaimana Engkau ada dan senantiasa dekat dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga meneruskan berita firman-Mu dalam keseharian hidup bersama sekeliling, agar yang mengalami keraguan-raguan, yang hadir dalam keputusasaan, kembali menemukan pengharapan hidup di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami dengan seluruh aktivitas tanggung jawab hidup yang Engkau embankan di sepanjang hari ini. Tuntun pimpin kami, agar kami mengerjakan seturut kehendak-Mu, dan nama-Mu kami muliakan dalam setiap karya layan kami. Terpujilah Kristus Yesus, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.